Point of care testing pada pemeriksaan glukosa darah. Point of care testing, POCT atau disebut juga bedside test, didefinisikan sebagai pemeriksaan kesehatan yang dilakukan dekat atau di samping tempat tidur pasien. POCT merupakan pemeriksaan sederhana dengan menggunakan sampel dalam jumlah sedikit. Pemeriksaan glukosa menggunakan alat POCT dapat menentukan status glukosa secara cepat pada pasien rawat inap. Penggunaan POCT glukosa diketahui memiliki keunggulan yang paling nyata, yaitu mempercepat turnaround time (TAT) dengan rata-rata selama 5 menit. Pemeriksaan POCT glukosa digunakan untuk pemantauan pasien dengan hiperglikemia, bukan untuk diagnosis diabetes mellitus. Pemeriksaan ini diperlukan terutama pada penyesuaian manajemen tata laksana terapi untuk mencapai target kadar glukosa darah, dan pada saat diperlukan deteksi segera kadar glukosa sangat rendah ataupun sangat tinggi, terutama di ruang ICU atau IGD. Ada 3 prinsip utama pemeriksaan glukosa darah menggunakan POCT, yaitu glukosa oksidase, glukosa dehidrogenase, dan heksokinase. Sebagian besar pemeriksaan POCT glukosa membutuhkan darah kapiler atau whole blood sebanyak 1 tetes atau lebih tanpa melisiskan eritrosit. Alat dan bahan. Seperangkat alat pemeriksaan glukosa darah, yaitu glukometer, test strip, dan lancet. Alkohol swab, tisu, tempat sampah infeksius. Prosedur kerja. Petugas mengucapkan salam, memperkenalkan diri, menerangkan maksud dan tujuan pemeriksaan yang dilakukan kepada pasien, dan menanyakan tentang kesediaan pasien untuk dilakukan pemeriksaan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi Dok. Perkenalkan, saya Dr. Ispandra yang bertugas di ruangan ini pada hari ini. Sebagai dokter penanggung jawab pelayanan pada hari ini adalah Profesor Dr. Rismawati Yaswir, spesialis patologi klinik konsultan. Sesuai dengan belangko permintaan laboratorium bahwa Ibu akan dilakukan pemeriksaan glukosa sewaktu menggunakan alat POCT. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui kadar glukosa darah Ibu menggunakan darah kapiler dengan alat POCT. Apakah Ibu bersedia untuk diambil darahnya pada hari ini? Ya, silakan Dok. Terima kasih. Sesuai dengan standar keselamatan pasien rumah sakit, mohon Ibu sebutkan nama dan tanggal lahir. Nama saya Raffi Fadila, tanggal lahir 16 Agustus 1984. Cocok Bu ya. Apakah Ibu bersedia untuk diambil darahnya pada hari ini? Ya,
lepaskan semua peralatan dan buang semua sampah infeksius pada tempat sampah infeksius. Lepaskan sarung tangan dan cuci tangan kembali. Interpretasi hasil. Interpretasi hasil pemeriksaan glukosa darah kapiler dapat dilihat pada tabel berikut. Faktor yang dapat memengaruhi hasil pemeriksaan glukosa menggunakan alat POCT. Faktor pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik dapat memengaruhi hasil pemeriksaan glukosa pada alat POCT. Sumber kesalahan analitik adalah faktor alat, terutama strip pemeriksaan, faktor fisik, faktor pasien, dan faktor farmakologis, interferensi dengan obat yang diterima pasien. Beberapa keadaan atau pengobatan pasien yang dapat menyebabkan pemeriksaan dengan alat POCT glukosa menjadi tidak akurat, yaitu 1. Hematokrit. Umumnya peningkatan hematokrit akan menyebabkan hasil rendah palsu. 2. Hipotensi. Perfusi yang turun dan peningkatan penggunaan glukosa pada pasien hipotensi akan menyebabkan perbedaan bermakna antara pemeriksaan kadar glukosa plasma dengan darah kapiler. 3. Status oksigenase. Tekanan oksigen tinggi, umumnya pada pasien dengan terapi oksigen, menyebabkan hasil rendah palsu. 4. Obat acetaminophen dan vitamin C. 5. pH asam. pH kurang dari 6,95 menyebabkan hasil rendah palsu, terutama pada alat POCT metode glukosa oksidase. 6. Keadaan hipertrigliseridemia atau hiperuresemia. Faktor operasional yang dapat memengaruhi hasil pemeriksaan glukosa menggunakan alat POCT terutama adalah kesalahan teknik operator yang mencapai 91–94%. Faktor ini terdiri dari beberapa penyebab, diantaranya adalah 1. Tidak membersihkan jari pasien sebelum pemeriksaan. 2. Tekanan pada jari pasien, teknik milking untuk mendapatkan spesimen. Hal ini menyebabkan hemolisis dan atau terjadi perubahan komposisi darah, terkontaminasi dengan cairan jaringan sehingga hasil pengukuran glukosa tidak sesuai. 3. Penusukan dilakukan sebelum alkohol kering pada jari pasien. Hal ini menyebabkan hemolisis sehingga menyebabkan hasil pengukuran glukosa tinggi palsu. 4. Tidak membersihkan tetes darah pertama dengan kapas atau kertas tisu. Darah tetes pertama mengandung banyak cairan jaringan sehingga terjadi dilusi. Hal ini menyebabkan hasil pengukuran rendah palsu. 5. Kesalahan operasional alat POCT glukosa seperti ketidaksesuaian kode chip dan strip, menggunakan strip kadaluarsa atau strip sudah rusak, yang akan menyebabkan kerusakan enzim dan mediator yang terdapat pada strip pemeriksaan.